Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Muzayanah, NIM 111911111 dari kelas HKIC. Di sini saya sedikit akan membahas tentang sejarah peradilan Islam. Yang pertama yaitu peradilan pada masa pra-Islam. Pada peradilan pra-Islam ada peradilan pertama, peradilan bangsa Romawi, bangsa Persia, dan bangsa Mesir kuno, dan selanjutnya ada peradilan pada masa jahiliyah yaitu peradilan pertama. Peradilan pertama yaitu di saat Nabi Adam, pada masa Nabi Adam adanya pertikaian antara Qabil dan Habil yang membahas tentang hukum berkeluarga dan bernegara. Yang selanjutnya pada saat Nabi Daud, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Hud ayat 17-26. Yang kedua, peradilan pada masa bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno, yaitu memiliki lembaga peradilan yang terorganisir, kemudian memiliki undang-undang yang dilaksanakan oleh kodi. Selanjutnya, hukum Romawi dikumpulkan oleh kodeks hukum. Dan pada bangsa Romawi kuno mengenal dengan metode yang dinamakan damanto et bestias, yaitu melempar tahanan ke area yang berisi binatang buas, atau menyeretnya atau diseret dengan kuda yang berlari sangat kencang. Selanjutnya yaitu kondisi bangsa Arab di masa jahiliyah. Kondisi ekonominya yaitu mereka masih menggunakan perdagangan di kota, sedangkan pertanian itu di desa, dan berlaku sistem barter atau tukar tambah jual beli, dan masih kerjasama pertanian masih berlaku pada masa saat jahiliyah. Yang selanjutnya yaitu hukum. Di sana hukumnya itu memakai hukum adat masing-masing dari bangsa Arab tersebut. Adat itu sebagai hukum. Yang selanjutnya itu terdapat golongan Al-Hunafa atau pengikut ajaran Ibrahim. Selanjutnya peradilan pada masa jahiliyah. Pada masyarakat Arab belum memiliki bentuk dan sistem peradilan yang mapan. Sudah memiliki kodi untuk menyelesaikan sengketa. Kepala kabilah memutuskan hukum anggota kabilah. Yang selanjutnya yaitu macam-macam peradilan. Macam-macam peradilan ada 3. Yang pertama yaitu badan hukum atau lembaga kehakiman. Yang kedua, badan ihtikan dan qur'ah atau paranormal dan undian. Yang ketiga, dewan mazhalim. Selanjutnya yaitu kelemahan dari peradilan pra-Islam. Yang pertama, keberadaan dan keputusan para abrirator masyarakat Arab pada masa pra-Islam bersifat subjektif. Yang selanjutnya, keputusan tidak mengikat karena belum ada peraturan untuk mengeksekusi keputusan. Yang selanjutnya yaitu peradilan pada masa Rasulullah. Keterkaitan Nabi Muhammad SAW yaitu berawal dari turunnya wahyu yang diturunkan di Gua Hiro sekitar pada usia 40 tahun, dan beliau pada usia kurang dari 13 tahun menyampaikan risalah di kota Mekah untuk agar umatnya tetap bertauhid murni dan meninggalkan berhala. Dan ketika beliau ke Madinah, beliau membangun sebuah masyarakat untuk menegakkan hukum Islam sebagai pedoman di masa itu. Dan di saat di Madinah juga beliau menggabungkan trias politika, yaitu tentang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sumber hukum Islam pada masa Rasulullah yaitu berpegang pada Al-Quran dan ijtihad Nabi sendiri. Pada zamannya pelaksanaan peradilan itu terkesan tidak formal, dan jika ada yang memiliki masalah bisa berkonsultasi langsung kepada Rasulullah SAW, baik bersama maupun sendiri kepada beliau untuk menerima sidang atas sengketa yang dihadapi mereka.
Yang selanjutnya yaitu apabila beliau mendapatkan masalah atau beliau memutuskan, beliau lebih memilih untuk menunggu wahyu yang diturunkan. Kemudian ketika diminta fatwa dan wahyu tak kunjung turun, beliau mengetahui bahwa Allah mengizinkan untuk berijtihad. Berarti pada masa Rasulullah tersebut, beliau ketika belum menemukan jawaban di dalam Al-Quran, apabila terjadi masalah dan beliau belum bisa memutuskannya, beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana wahyu tersebut belum tidak turun atau tak kunjung turun meskipun beliau menunggunya, beliau akan beristihad tersendiri. Karena dengan tidak turunnya wahyu tersebut, beliau mengerti bahwa beliau telah diizinkan untuk beristihad. Yang selanjutnya yaitu peran hakim pada masa Rasulullah SAW. Peran hakim pada saat itu yaitu sebagai tangan kanan saja, tangan kanan Rasulullah SAW untuk penyelesaian suatu masalah. Dan yang selanjutnya itu ada beberapa contoh kasus pada masa Rasulullah seperti pencurian, masalah zina, mencuri milik suami pun itu sebagai masalah yang diselesaikan oleh Rasulullah SAW sendiri, baik bersumber dari Al-Quran atau turunnya wahyu maupun secara berijtihad sendiri. Yang selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Umayyah. Daulah Umayyah sendiri berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Beliau adalah salah satu seorang pemimpin dari kabilah Quraisy pada masa di zaman jahiliyah. Umayyah ini senantiasa bersaing dengan pamannya sendiri untuk mendapatkan kekuasaan kepemimpinan dan mendapatkan kehormatan dalam masyarakat di bangsa tersebut. Ia juga memiliki kualifikasi-kualifikasi yang berasal dari keluarga yang kaya atau mapan serta mempunyai cukup kekayaan. Beliau juga berasal dari keluarga bangsawan. Orang-orang memiliki ketiga unsur tersebut ya di zaman jahiliyah, berarti ia telah mempunyai jaminan untuk memperoleh kehormatan dan kekuasaan di zaman tersebut. Dalam susunan pertentangan yang sangat memuncak antara Bani Umayyah dan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah tersebut yang telah menelurkan peperangan saudara pada akhir masa Khulafaur Rasyidin, lahirlah Daulah Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah. Bani Umayyah tersebut baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah atau Fathul Mekah. Yang selanjutnya yaitu hubungan peradilan dengan penguasa. Ketika pemerintah dinasti Umayyah berkuasa, maka sikap dan langkah politik yang ditempuh mengarah kepada ciri-ciri Arabisme, yakni mendahulukan bangsa Arab sendiri ketimbang Muslim di bangsa tersebut. Tentu saja sistem Arabisme tersebut bertentangan dengan apa yang telah dipraktekkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sebelumnya. Dan bahkan secara garis besar, Al-Quran pun sendiri tidak pernah membeda-bedakan antara satu golongan ataupun satu bangsa, satu golongan dengan satu bangsa tersebut lainnya. Sikap fanatisme tersebut atau sikap fanatisme ke Arabisme tersebut menjadi simbol kekuasaan era Bani Umayyah adalah pilihan politik. Yang selanjutnya yaitu bentuk dan praktik peradilan. Pada masa tersebut, hakim bertugas untuk memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas atau ijma'nya. Ketika itu mazhab belum lahir dan belum menjadi pangkat bagi keputusan-keputusan hakim pada waktu hakim berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki otonom yang sempurna dan tidak dipengaruhi oleh
keinginan-keinginan penguasa. Keputusan mereka pun dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh rakyat biasa, tidak dipengaruhi oleh penguasa-penguasa sendiri. Dalam hal itu, khalifah selalu menguasai gerak-gerik hakim dan mencatat hakim yang menyeleweng pada saat itu. Hakim-hakim yang terkenal pada masa Bani Umayyah yaitu seperti Qadhi al-Suraih, Al-Qadhi Ijaz, dan Al-Qadhi As-Sisabi. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Al-Muttalib bin Ibnu Hashim. Dinasti tersebut didirikan oleh seorang imam pada suatu daulah sejak zaman Islam. Selanjutnya disebut Abbasiyah karena dibangsakan. Dalam hal ini berarti kaum yang beriman dan menegaskan kekuasaan daulah Ibnu Abbas. Selanjutnya itu hubungan antara hubungan peradilan dengan pemerintahan. Yang pertama, kebebasan hakim. Setelah runtuhnya Bani Umayyah dan kekhalifahan dipegang oleh Bani Abbasiyah, hukum Islam semakin berkembang dan sehingga berbagai hajat dan kepentingan umat dalam yang bersinggungan dengan hukum akhirnya terpenuhi. Selanjutnya, wewenang hakim, yaitu melalui pendelegasian khalifah pada Qadhi al-Qudat atau hakim agung. Hakim-hakim diangkat dan diberhentikan oleh Qadhi al-Qudat, sehingga hakim-hakim dapat atau tidak lagi bisa bebas atau istilahnya terkendali lah ya oleh Qadhi al-Qudat. Selanjutnya yaitu peradilan khusus. Peradilan khusus pada masa ini yaitu berupa peradilan al-Mazalim yang dikepalai oleh Nazir al-Mazalim dan lembaga-lembaga al-Hisab lainnya. Al-Hisbah, bukan Hisab ya, mohon maaf. Selanjutnya yaitu perubahan bidang peradilan. Pada masa Daulah Abbasiyah, para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, melainkan beliau berpedoman pada kitab-kitab mazhab yang 4 atau mazhab yang lainnya. Dengan berpegang kepada kitab 4 mazhab tersebut, syarat hakim harus mujtahid atau sudah ditiadakan. Ini disebabkan karena pertama, sampai abad ketiga masa Abbasiyah adalah masa jaya dan majunya sumber ijtihad di kalangan ulama fikih yang menjadikan sumber hukum dalam penetapan hukum di lembaga pengadilan Al-Quran, sunnah, dan ijtihad pada para hakim sendiri. Yang keempat, masalah dalam penyelenggara peradilan. Contohnya yaitu seperti dalam catatan sejarah, Al-Mansur Khalifah Abbasiyah yang mempunyai nama Abu Ja'far beliau menyuruh pengawalnya untuk membunuh Abu Muslim Al-Khurasani dan Sulaiman bin Kasir. Al-Mansur juga menangkap pemimpin-pemimpin kelompok Rawandiyah dan memenjarakan 200 orang pengikut kelompok tersebut. Yang selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Turki Utsmani. Utsmani sendiri muncul pada tahun 669 dan belum menganut sistem kekhalifahan. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki Utsmani dari kabilah Oghuz, dan mereka mendiami daerah Mongol dan utara Cina. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 dan ke-10 ketika mereka berada di menetap di Asia Tengah. Kerajaan Turki Utsmani pada awal masanya belum menganut sistem mazhab, namun di fase berikutnya penguasa Turki Utsmani mengundang mazhab Hanafi secara resmi. Kemudian sistem peradilan dan sistem administrasi pada masa tersebut diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Berdasarkan kedudukan syariat Islam sebagai sumber hukum, sejarah peradilan Turki Utsmani dibagi menjadi
dua periode. Yang pertama yaitu periode berlangsung sejak masa awal kerajaan Bani Utsmani sampai lahirnya gerakan Tanzimat pada tahun 1299 sampai 1939 Masehi. Pada fase pertama ini syariat dijadikan satu-satunya hukum atau sumber penetapan hukum di daerah Turki Utsmani. Sehubungan dengan basis kekuasaannya terdiri atas pengikut mazhab Hanafi, maka dalam menghadapi masalah peradilan, semua masalah peradilan diserahkan kepada mazhab Hanafi. Sehingga para qadhi utama juga harus setuju dengan semua mazhab Hanafi. Pada kerajaan Turki Utsmani memiliki dua bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan temporal atau duniawi dan kekuasaan spiritual atau rohani. Sebagai penguasa duniawi disebut sebagai sultan dan sebagai penguasa spiritual disebut sebagai khalifah. Pada masa ini, qadha atau peradilan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, mahkamah tingkat rendah. Ada dua bentuk, yaitu mahkamah al-jaza atau perdana peradilan yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana. Yang kedua, mahkamah al-hukuk, bertugas menyelesaikan masalah al-syahisiyat atau perkara perdata. Yang selanjutnya yaitu mahkamah al-istinaf atau mahkamah tingkat 2 atau banding, bertugas meneliti masalah-masalah peradilan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang ketiga, mahkamah al-tanziyatul nahud wal ibrom yang bertugas meneliti keputusan yang dibuat oleh mahkamah tingkat 2 atau banding berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu masalah setelah tanzimat. Tanzimat berasal dari kata nazama yang berarti mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Tanzimat adalah gerakan pembaharuan di Turki yang diperkenalkan ke dalam sistem birokrasi dan pemerintahan Turki Utsmani sejak pemerintahan Sultan Abdalmajid tahun 1839 sampai 1876, putra Sultan Abdal Aziz 1861 sampai 1876. Pada periode ini banyak diterbitkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk memperlancar proses pembaharuan. Pada akhir periode Utsmani ada berbagai masalah persoalan dan semakin banyak sumber hukum yang masuk selain sumber hukum dari syariat Islam sendiri. Demikian sedikit penjelasan dari sejarah peradilan Islam dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.